Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandaridin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayan himmal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syalikin wal malaikatil muqarrabin khususun sanadati wa syuhada Abu Hamid bin Hamid al-Ghazali al-Qusi wa khususun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bilumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Kita sudah mulai membahas tentang adabus sholah ya. Sebelumnya sudah membahas tentang adab prasolat ya, baik lahir maupun batin. Kemudian sudah membahas tentang makna takbiratul ihram, kemudian membahas tentang rahasia basmalah dan surat Al-Fatihah. Maka pagi ini membahas tentang lanjutan dari setelah Al-Fatihah. Itu kita mau membaca apa dan bagaimana adabnya. Wakul amin, dan ucapkanlah amin ya. Jadi ketika imam baca surat Al-Fatihah ya, selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini adabnya disunahkan membaca amin ya. Tapi ada catatannya, wala tasilhu, dan tidak boleh digabung bikaulika dengan ucapanmu waladdallin. Jadi maksudnya harus dipisah ya, harus dipisah, pisah sejenak kemudian baru amin ya. Nih, jadi menurut Imam Ghazali itu ketika imam sudah sampai pada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam sejenak baru dibaca amin. Itu ini yang pas. Yang nggak boleh tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, di mutasil ini yang nggak boleh, harus dipisah ya. Baca amin yang pas juga harus sesuai dengan kalimahnya ya. Amin, jangan mimnya ditasdid amin. Jadi amin di sini memiliki makna ai istajib doa ana. Gitu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Itu maksud daripada amin ya. Jadi Imam Ghazali menjelaskan kalau membaca amin jangan tersambung dengan kalimat waladdallin ya, harus terpisah.
Wajhar dan bacalah keras bil qiraati dengan bacaan fis subhi di dalam sholat subuh, wal maghribi dan maghrib, wal isya'i dan isya. Jadi kita dianjurkan untuk membaca dengan zahar keras, yaitu pada saat sholat subuh, maghrib dan isya ya. Ini sunnah ya. Akni maksudnya firrok'ataini pada 2 rakaat al awalaini yang pertama, jadi rakaat pertama dan kedua ya. Yang ketiga, keempat ya bisirri dengan membaca pelan. Illa antakuna kecuali ada makmuman itu sebagai makmum, wajhar dan bacalah zahar keras, bitakmini dengan membaca amin. Nah, kalau posisinya sebagai makmum pada saat amin, bacalah yang keras ya. Yang pas bacaan amin tuh amin gitu. Jangan amin ya, atau amin ada tasdidnya ya. Itu bacaan yang tidak pas, karena salah baca kalimat Arab itu ya salah arti gitu. Amin ai istajib doanya. Waqra dan bacalah fis subhi di dalam sholat subuh, ba'dal fatihati sesudah fatihah. Ini minas suwari dari beberapa surat, at-tiwali yang panjang-panjang ya, minal mufassal yaitu surat Al-Hujurat sampai akhirnya An-Naba dan surat Al-Mursalat. Ya, kalau bagi orang yang sudah hafal ya, tidak ada masalah ya. Tapi kalau bagi yang belum hafal, nanti ada solusinya ya. Ini bagi orang yang hafal surat-surat tersebut dan ingin kesempurnaan baca surat yang panjang ya, tidak ada masalah, karena kalau kita mengikuti aturan adab-adab dari awal yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya, maka pada saat kita membaca surat ya, sesudah Al-Fatihah itu tentu membacanya penuh penghayatan ya, dipahami maknanya, tidak sebatas hanya membaca tapi tidak mengerti maksudnya, sehingga menambah kekhusyuan dan menambah kedalaman makna dari surat-surat yang dibaca gitu. Ini bagi orang yang hafal surat-surat panjang tadi. Nah, bagaimana kalau orang yang hafalnya hanya surat-surat pendek? Ya nggak ada masalah gitu. Kan ada posisi ideal dan posisi normal gitu. Ya, jadi bagi yang sudah hafal ya tidak ada masalah dan dia bisa menikmati gitu. Menikmati dari ayat demi ayat itu, paham artinya, paham maksudnya. Nah, ini terasa nikmat sholatnya. Nah, sebagai imam harus paham gitu kan. Imamnya paham ya mungkin karena bisa bahasa Arab, bisa nahwu shorof, tapi jamaahnya kan belum tentu. Bagaimana yang baik? Ya nanti ada solusinya gitu. Jangan sampai imam tidak memahami aspirasi jamaah gitu. Jamaahnya ya orang-orang yang sedang
semangat sholat gitu. Ya tentu harus disesuaikan ya, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi ya, kalau sedang berjamaah dengan orang banyak ya, karena di situ ada banyak orang yang memiliki kepentingan yang berbeda ya. Ada yang pengen cepet-cepet, ada yang pengen subuh terutama pengen berangkat kantor, ada yang siap-siap nyiapin anaknya sekolah ya. Tentu bacanya harus disesuaikan. Kalau pakai surat yang tadi yang di awal tadi ya, tentu jamaah ya, kelamaan juga bukannya khusyuk, ini lama amat gitu. Nah, jadi harus disesuaikan. Bagi orang yang hafal ayat surat-surat tersebut, ketika dia munfarid sendirian menikmati nggak ada masalah. Tapi kalau jamaah ya hendaklah pakai apa yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu membaca surat-surat yang pendek lah, sekiranya jamaah di belakang itu tidak gelisah gitu. Ya, jadi sebagai imam harus aspiratif gitu. Jangan kita hafal surat panjang asik dengan sendirinya gitu kan, sementara jamaah pikirannya sudah kemana-mana gitu, lama amat ini, akhirnya besok nggak sholat lagi gitu ya. Ini jadi ada etikanya. Wajhar bil amin wakra ya. Wafil maghribi, dan itu pada sholat maghrib, min kisorihi, yaitu dari surat yang pendek-pendek ya. Wahwa min wadduha, yaitu dari surat wadduha wal laili idza saja, itu sedang, itu enggak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek ya. Ini kalau saat sholat maghrib ya. Wafid duhri wal asri wal isya'i, dan ketika sholat duhur, asyar dan isya, min awsotihi, yaitu dari pertengahan surat-surat, maksudnya surat yang pertengahan, artinya tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang ya, seperti wassama idzatil buruj atau wal fajri atau sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu yang termasuk ausat ya, pertengahan gitu. Kalau hafal itu ya nggak ada masalah, laksanakan, apalagi kalau kita hafal dan paham maknanya, tentu kita akan bisa lebih asik ya menikmati ayat demi ayat ya ketika kita saat sholat. Wama korobaha ya tadi seperti al-a'la, al-fajr, minas suwari dari surat ya. Wafis subuhi, dan pada sholat subuh ya, wafis subuhi, dan itu pada sholat subuh, fis safari, pada saat bepergian. Apa yang dibaca ketika subuh sedang bepergian, yaitu surat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini namanya sedang ini. Tapi dengan catatan hafal betul surat Al-Kafirun. Sebab kalau nggak paham betul Al-Kafirun, itu bolak-balik nggak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna atau a'budu, balik-balik itu nggak selesai-selesai itu. Makanya kalau baca Al-Kafirun itu harus hafal betul ya, ayat demi ayat, supaya tidak terjadi tadi karena faktor kesamaan pengucapan ya, jadi a'budu ma ta'buduna itu dibolak-balik nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi Al-Kafirun ini kalau dalam kondisi safar gitu. Bagaimana kalau
tidak safar, misalkan hafalnya surat Al-Kafirun, ya boleh-boleh saja gitu. Jadi ini Imam Ghazali ini hanya menyampaikan yang ideal gitu. Kalau posisinya kita sudah biasa Al-Kafirun, ya tidak ada masalah. Tapi mau ditambah yang surat yang pertengahan yang tidak terlalu pendek panjang seperti Al-A'la, ya bagus-bagus saja ya. Jadi intisari daripada kita membaca surat panjang-panjang itu supaya kita bisa menikmati makna-makna yang terkandung di dalamnya ya, tidak sebatas hanya membaca tapi tidak memahami maknanya gitu. Supaya sholat kita itu bisa hudur, bisa hadir, dan targetnya sholat kita termasuk minal khosiin, yaitu sholat orang-orang yang khusyuk gitu. Kemudian waqul huwallahu ahad, ini untuk sholat subuh dalam keadaan pergi untuk rakaat yang kedua ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Wala tasil, dan jangan kamu sambung akhir surati dengan akhir surat bitakbirati ruku, dengan takbirati ruku. Nah ini harus dipahami juga menurut Imam Ghazali, jangan disambung akhir surat dengan takbirati ruku. Ini takbir intikal, takbir perpindahan, takbir sunnah perpindahan antara rukun satu dengan rukun yang lain. Seperti misalkan kita di rakaat kedua ya baca Al-Ikhlas ya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ya. Menurut Imam Ghazali ya, ketika membaca surat itu langsung jangan digabungkan dengan takbir sunnah tadi, takbir untuk intikal, untuk pindah dari rukun satu ke rukun yang lainnya. Misalkan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Disambung begitu, itu menurut Imam Ghazali tidak boleh. Harus ada jeda sejenak ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai baru Allahu akbar gitu. Jadi enggak terlalu ya terburu-buru gitu ya. Jadi ini adab ya, bicara adab ini ya kondisi yang ideal ya. Walakin afdalu bainahuma, akan tetapi yang lebih utama di antara keduanya, antara akhir surat dengan takbir intikal tadi, takbir sunnah untuk perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain, yang lebih utama adalah dipisah bimik dari subhanallah, dengan perkiraan subhanallah. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad, diam sejenak, kira-kira baca subhanallah, baru Allahu akbar. Nah gitu. Jadi ada etikanya, yaitu dipisah sejenak itu. Jangan sampai langsung Allahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Ini menurut Imam Ghazali ya tidak diperkenankan ya, karena harus ada jeda sejenak. Wakun, dan jadilah fi jami'i qiyamika, dalam seluruh ya berdirimu ya. Jadi maksudnya pada saat kita sholat sedang dalam keadaan berdiri ya,
Apa yang harus dilakukan? Mutorikon itu posisinya ai marhian ainika. Jadi adab berikutnya, pada saat kita sholat itu pandangan mata kita itu harus menunduk ke bawah, ya, menunduk ke tempat sujud, ya, tidak boleh begini lihat depan silalatan. Nah, ini karena akan bisa mengurangi fokus di dalam sholat. Maka disunahkan untuk posisi pandangan mata itu menunduk, ya, kira-kira pas melihat tempat sujud gitu. Ya, mutorikon fi jam'i qiyamika mutorikon qasiran nadrika ala musallika. Ya, maksudnya yaitu dengan menghadapkan pandanganmu ala musalla, atas tempat sholatmu atau tempat sujudmu, ya, ai mahalli sujudika, yaitu memandang melihat tempat sujudmu gitu. Ya, itu harus posisi pandangan matanya seperti itu, nggak boleh dalam keadaan berdiri begini, matanya selalatan kiri kanan. Nah, kenapa demikian? Supaya pandangan kita bisa fokus, tidak terganggu oleh pandangan yang ada di sekitar kita. Itu tujuannya itu. Nah, ini ada penjelasan dari Syekh Nawawi. Walau kunta tusolli fil Ka'bah au khalfa nabiyin au ala sanatin wa dzalika fi ibtida'il akhir shalah. Gitu, ya. Ini jadi posisi kita harus tadi bisa menundukkan kepala, menghadapkan pandangan kita kepada tempat sholat itu. Walaupun kita sholat di dalam Ka'bah. Ya. Apakah kalau kita sholat di dalam Ka'bah kemudian matanya lihat kiri kanan, ya, karena posisi di dalam Ka'bah? Tidak. Di sini tetap adabnya, sekalipun di dalam Ka'bah, adabnya tetap pandangan matanya menunduk, ya, melihat tempat sholat supaya fokus gitu. Karena tujuan daripada sholat itu fokus, bisa lidzikri, bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzalika maka demikian itu, ya, asma alihammika. Fadzalika demikian asma'u dapat mengumpulkan lihammika kepada liqalbika, maksudnya tujuan tadi kenapa kok harus melihat posisi tempat sujud, supaya fokus perhatianmu itu, ya, liqalbika, ya, wa asdaru dan aqrab, lebih dekat li huduri qalbika, untuk hadirnya hatimu dalam mengingat Allah. Jadi maksud Imam Ghazali dengan posisi pandangan mata yang seperti tadi itu, sekalipun sholatnya di dalam Ka'bah, tetap posisi seperti itu supaya apa? Supaya hati kita, ya, hati orang yang sedang sholat itu bisa huduru qalbika, bisa hadir mengingat Allah. Gitu. Wa iyyaka, dan jauhilah antal tafita, hendak noleh yaminan ke arah kanan, wasimalan dan arah kiri, fi sholatika di dalam sholatmu. Maksudnya jauhilah pada saat sholat itu, ya, pandangannya
yaminan wasimalan. Jadi pandangannya lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke atas. Lah ini iyaka, jauhilah. Sebab ini bisa menyebabkan kita tidak fokus di dalam sholat itu. Summa kabbaro, kemudian takbir siapa manlir ruku'i, untuk ruku'. Nah, tadi selesai baca Al-Fatihah, terus surat-surat sunnah ya, sesudah Fatihah kemudian diam sejenak. Nah, lalu summa kabbaro lir ruku', takbir lah. Takbirnya ini takbir sunnah ya, takbir yang intikal, bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu rukun ya ketika awal sholat, tapi kalau perpindahan antara rukun satu dengan yang lain itu disunahkan membaca takbir ya. Sumaka berlir ruku'i, untuk ruku', warfa, dan angkatlah yadaika, tanganmu ya. Jadi tangannya ketika takbir tetap disuruh mengangkat kama sabak, sebagaimana sebelumnya, sebagaimana dalam takbiratul ihram, yaitu ya tetap Allahu Akbar gitu. Jadi disunahkan untuk mengangkat tangan ketika takbir, sebagaimana pada saat takbiratul ihram. Wa maddu takbiri ila intihai ruku', dan memanjangkan takbir sampai selesai ruku ya. Ya. Jadi sampai rukuknya selesai ya, dengan membaca doa ruku' ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, disunahkan 3 kali ya. Nah, ini di dalam fikih harus disertai dengan tumak ninah. Maka tumak ninah di dalam fikih itu menjadi rukun. Nggak boleh orang dari berdiri kemudian rukuk langsung i'tidal. Harus di sela-sela tumak ninah, yaitu diam sejenak. Nah, ya, kalau yang biasa itu yang membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih disunahkan 3 kali. Itu yang idealnya ya. Kalau kepepet waktu ya sekali cukup itu. Tapi yang penting ada tumak ninahnya. Nah, jangan seperti burung sedang minum air ya, langsung ya. Apalagi ada yang sholat setelah ruku langsung dilanjut sujud ya, itu ada. Karena dia tidak memahami bahwa setelah ruku itu rukun berikutnya adalah i'tidal, berdiri sejenak ya, juga tumak ninah di dalam i'tidal. Nah, kalau orang yang nggak ngerti ilmunya ya, setelah dia ruku nggak i'tidal dulu langsung lanjut sujud di bypass ya. Ini ya berarti ya belum ngerti ilmunya gitu. Padahal setelah ruku harus berdiri i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana, nanti ada doanya ya. Nah, ini di dalam i'tidal harus tumakninah gitu, diam sejenak, tidak boleh kayak burung minum air set. Nah, ini namanya sholatnya tidak disertai dengan ilmu ya. Sumaldo, kemudian letakkan ya. Rohyatika ala rukbataika wa asobiuka mansuratun ya. Kemudian letakkan setelah itu ya,
letakkan yaitu tangan ini di rukbataika itu dua dengkulmu, wasobiku mansurtun, posisinya jari-jari ini ya normal, mansuroh, bukan begini dan bukan sengaja begini, normal biasa mansuroh itu begini. Jadi posisinya ketika rukuk itu tangan ini posisi di pas di dengkul, bukan di bawah ya. Kadang ada orang yang sholat megangnya adalah kaki bawah ya, atau dia males-malesan hanya di paha tangannya ya. Jadi yang pas tangan ini taruh di dengkul ini, kemudian tangannya posisinya normal saja biasa begini, mansuroh. Wamat dhuhraka wa unukuka wa ra'suka mustawiyan kasohofihah. Nah, kemudian ya punggung, leher dan kepala mustawiyan. Hamba itu la haula wala quwata illa billah. Maka ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini la haula wala quwata billah, yang ada, yang terucap dari lisan kita, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu maha suci Allah ya, yang maha agung, bihamdihi, dengan pujian itu. Nah, ini hatinya sudah mulai memiliki kesadaran bahwa Allah lah yang maha suci gitu. Artinya dia sudah bisa menundukkan keakuan dan egonya ya. Ya, di dalam sholat ya, ketika tahap awal takbir itu kan, kalau memahami makna takbir itu ya luluh lantak itu keakuan, keegoan, karena menyadari bahwa Allahu Akbar, yang maha besar ya Allah, berarti kita kecil, nggak ada apa-apanya. Nah, kemudian ketika rukuk kita juga disadarkan, oh ya, kita harus rendah hati ya, sekalipun kita diberikan anugerah oleh Allah baik ilmu, rezeki dan lain sebagainya, tetap bersikap rendah hati. Artinya ya selalu mengingat Allah bahwa semua itu anugerah Allah ya. Jadi kalau orang yang bisa bersikap rendah hati itu, seandainya dia berilmu tidak merasa berilmu, seandainya dia kaya tidak merasa kaya, seandainya dia memiliki jabatan tinggi tidak merasa memiliki jabatan itu, sebab dia memahami hakikatnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lah kita sebagai hamba ini ya, ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak tawadhu, mudah takabur. Maka kita diajarkan ruku itu supaya kita itu bisa eling kepada yang memberi fasilitas dalam hidup kita. Itu, oh eling ya, gitu. Nah, sebab kesadaran elingnya manusia mengingat Allah itu bermacam-macam, beragam. Ada kalanya dia sadar eling kepada Allah setelah kepentok gitu ya. Pada saat dia memiliki jabatan, memiliki fasilitas dunia yang komplit, itu untuk mengakui kebesaran Allah itu susah. Yang ada adalah munculnya ego, ya, merasa kaya, merasa segala-galanya. Lah dia baru bisa sadar itu setelah dia diuji oleh Allah ya, dicabut ya, apa yang dibanggakan. Kalau rezekinya dibanggakan ya ditutup oleh Allah, yang dibanggakan pangkatnya ditarik oleh Allah, kemudian dia ikhtiar melakukan segala cara, ternyata nggak dapat solusi gitu, sampai ke dukun nggak dapat solusi gitu. Akhirnya
duduk tersimpuh, ya, baru muncul kesadaran. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, hamba tidak punya daya kekuatan, ya Allah. Gitu. Nah, ini proses kesadaran seperti ini itu kadang muncul, ya, pada saat sudah terpepet atau terpojok, baru bisa la haula wala quwata illa billah. Pada saat dia sedang memiliki segala-galanya, diingatkan, nggak mempan, gitu. Karena apa? Ya merasa kaya, merasa punya kuasa, merasa segala-galanya, gitu. Tapi ketika ditarik satu-satu oleh Allah, kemudian dia usaha ikhtiar mentok semua, akhirnya ya dia bersimpuh di hadapan Allah, mengakui, ya Allah, hanya Engkau yang maha besar, hanya Engkau yang maha agung, yang maha mulia. Nah, ini proses semacam ini sering sekali terjadi, ya, bagi orang-orang yang, ya, dalam kehidupannya itu, ya, istilahnya dinasihati secara lisan susah, akhirnya dinasihati langsung oleh Allah. Itu. Nah, sholat ini tadi, ruku itu ya sebagai proses, ya, kita disadarkan oleh Allah, ya, bahwa kita itu tidak selamanya berdiri tegak, itu tidak. Artinya posisi kita itu tidak selamanya itu ideal. Maka kita harus ingat kepada sang pemilik, yaitu Allah, dengan cara rukuk tadi. Rukuk itu mengajari kita supaya punya sikap tawadhu, rendah hati. Kalau orang yang bisa rukuk pada saat hidup di dunia, ya, itu memiliki rendah hati, sekalipun dia berilmu, sekalipun dia kaya raya, sekalipun dia punya jabatan, tapi hatinya senantiasa rukuk. Rukuk itu rendah hati, merasa semua adalah milik Allah, gitu. Sehingga tidak ada muncul keakuan, keegoan, sombong, angkuh, itu tidak ada. Sebab pada saat rukuk dia sudah mulai belajar bagaimana mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhana maha suci Rabbi, Tuhanku, al-azimi, yang agung, wa bihamdih, dan dengan pujian. Jadi kalau dinikmati pada saat rukuk tadi dengan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu di hati ada kenikmatan yang luar biasa. Itu maka perlu dinikmati dengan makna-makna di balik doa-doa di dalam sholat ini, maka kita akan bisa merasakan, ya, kenikmatan pada saat rukuk tadi. Ya, berbeda kalau rukuk kita hanya mengejar target fikih, ya, hanya ngejar sunnah tok, ya, tidak bahwa di balik kalimat atau doa rukuk ini ternyata ada makna filosofinya yang sangat tinggi, yaitu mengajari kita untuk menjadi pribadi yang tawadhu. Itu. Maka ketika orang yang sudah memahami substansi sholat, dia bisa menikmati pada saat membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi menikmati. Gitu. Jadi nggak ada yang kita sombongkan, nggak ada yang kita banggakan. Karena apa? Semua milik Allah. Dan mengajari kita untuk bersikap tawadhu ini kita bisa belajar dari gerakan sholat tadi. Nah, berbeda dengan sholatnya hanya fikih, ngejar target, ya, yang penting rukun sunnahnya selesai, ya sudah, tidak ada efek kebatinian. Gitu. Dia rukuk berkali-kali, bertahun-tahun karena tidak memahami makna filosofi yang terkandung di dalam gerakan rukuk,
Ya sholat, sombong iya, angkuh iya, nah, itu pelit iya, gitu kan. Karena yang merasa semua hasil kerja kerasnya. Suruh infak susah, zakat susah, gitu kan. Merasa segala-gala miliknya. Karena apa? Sholatnya hanya sebatas ngejar target, itu tadi. Sholatnya hanya sebatas berdasarkan ilmu fikih, tidak didasari dengan ilmu tasawuf, ya. Jadi ini menariknya ya, kita bisa memahami filosofi di balik gerakan sholat ini. Salasan ya, baca qul subhana rabbiyal azim wa hamdi salasan 3 kali. Wa in kunta, dan jika kamu ada munfaridan itu sendiri, faziyadatu, maka menambahi minas salasi dari 3 ila sab awa isrin sampai 7 wa isrina 20 hasanun, itu lebih baik. Nah ini bagi orang-orang yang sudah paham makna substansi dari rukuk tadi, ya, kalau berjamaah sunahnya 3. Kalau kita posisi imam, ya, sunahnya 3. Ya sudah, ikutin saja karena kita membawa rombongan. Gitu. Tapi kalau kita sedang sholat munfaridan, itu disunahkan sampai membaca 27 kali. Ya, 27 kali. Ini sunnah. Maksudnya ini kalau sendirian. Sebab apa? Ya supaya menikmati makna dibalik subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi menikmati betul ya kalimat tersebut ya di dalam dirinya. Gitu. Ya, tentu kalau 27 ya ini bagi orang-orang yang sholatnya sudah benar-benar bisa asik maksuk ya, bisa khudur, bisa khusyuk kepada Allah. Nah, bagi orang yang sedang latihan sholat ya, terus pakai yang 27 dia ya pasti lama amat ini gitu ya itu. Nah, makanya harus kita bijak. Kalau sholat sendiri pakai panjang boleh karena nggak ada tanggungan makmum. Tapi kalau kita imam ya pakailah yang ideal-ideal dulu karena di belakang kita ada makmum, ada jamaah yang mereka memiliki banyak keperluan. Gitu. Jangan. Kalau imamnya sampai 27 kali baca subhana rabbiyal azim hamdi ya sholatnya cukup lumayan gitu kan. Sumarfa, kemudian angkatlah roksaka, kepalamu, hatta tak tadila, sehingga sama ko iman dalam keadaan berdiri, warfa, dan angkatlah yadaika, kedua tangan. Jadi setelah ruku kemudian bangun, sami Allah, warfa yadaika, angkat kedua tanganmu, warfa roksaka, angkat kepalamu ya, hatta tak tadila, sampai berdiri tegap. Sami Allah liman hamidah itu. Nah, ini gerakannya. Wahadi ini. Qailan, sambil membaca sami Allahu liman hamidah ya. Artinya sami'a, mendengar siapa Allah liman, bagi orang hamidahu yang telah memujinya. Jadi pada saat kita rukuk tadi membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kemudian sami Allah liman hamidah ya, itu artinya bahwa Allah mendengar liman, bagi orang hamidahu yang telah memujinya. Jadi Allah
mendengar hamba-hambanya yang sedang asik masuk dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu gitu ya. Wa idza stawaita qaiman, dan ketika sudah sama berdiri, qaiman dalam keadaan berdiri, fakul, maka ucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini persis doa-doa sholat yang telah diajarkan oleh guru-guru kita ya, terutama di madrasah NU atau sekolah NU ya, membacanya seperti ini, sami Allahu liman hamidah, terus dijawab Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya Rabbana, wahai Tuhan kami, laka bagimu, laka itu bagimu, alhamdu bermula segala puji, mil'us samawati yang memenuhi langit, wa mil'ul ardi dan memenuhi bumi, wa mil'u ma syi'ta dan memenuhi sesuatu, syi'ta yang engkau kehendaki, min syai'in dari sesuatu, ba'du sesudahnya. Nah, ini dengan membaca Rabbana lakal hamdu ya, ini juga menyadarkan kita bahwa segala puji yang ada di alam semesta itu semua milik Allah. Jadi segala puji yang ada di alam semesta itu milik Allah. Laka bagimu ya Allah, alhamdu bermula segala puji. Itu. Jadi kenapa kok yang layak dipuji semua milik Allah? Ya iyalah, karena yang mengadakan alam semesta Allah, yang menciptakan Allah, yang menggerakkan seluruh kehidupan di alam semesta ya Allah, maka ya hanya Allah yang layak untuk dipuji. Gitu. Karena itu dengan memahami ini, akhirnya andai kita itu dipuji oleh orang karena sesuatu halal, itu segera dikembalikan kepada Allah, karena ini hakikatnya semua milik Allah, bukan milik kita ya, gitu. Ini kalau kita memahami Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, karena segala puji milik Allah yang memenuhi langit dan bumi gitu. Jadi tidak ada selain Allah yang layak dipuji. Misalkan ada ya, orang yang diberikan anugerah oleh Allah, rupa yang cantik, wajah yang ganteng ya, itu kalau dia paham kalimat ini Rabbana lakal hamdu ya, ketika dia dipuji mengembalikan kepada Allah, sebab rupa yang ada pada dirinya itu hakikatnya ya Allah yang menciptakan gitu. Yang layak dipuji ya Allah gitu. Karena Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta ya layak, itu cakep bagus ya Allah yang harus dipuji, bukan objeknya. Objek ini kan hanya sekedar menerima ya. Contoh misalkan ada orang gambar ya, gambarnya cakep banget, itu karena kita tahu yang gambar itu si A ya, maka kalimat kita tuh hebat juga ya si A ya, gambarnya cakep banget gitu. Dia langsung memuji si A nya, artinya dia tahu siapa yang menciptakan, siapa yang menggambar itu ya si A tadi. Tapi bagi orang yang tidak paham, yang dipuji gambarnya, aduh ya, ini kan salah itu. Jadi manusia ini ibarat gambar, dia hasil kreasi dari Al-Khaliq. Maka seorang hamba yang sadar bahwa kegantengan, kecantikan, apapun yang dimiliki seorang hamba itu hakikatnya milik Allah, bukan milik hamba itu. Maka tadi ibaratnya kalau kita melihat satu objek, misalkan objek lukisan,
ketika kita melihat lukisan cakep, pasti kalau kita sadar betul kita akan memuji pelukisnya, bukan lukisannya. Gitu. Sebab lukisannya itu objek, tidak punya daya kekuatan apa-apa. Ya begitu juga dalam hidup ini, ya di alam semesta ini yang layak mendapatkan pujian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan muncul kesadaran baru lagi. Oh iya ya, ternyata kita ini nggak punya apa-apa gitu. Sebab rupa kita ya Allah yang menciptakan, semua milik Allah. Maka ya benar kalau Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, laka itu bagimu alhamdu, bermula segala puji. Puji Allah yang memenuhi seluruh langit, wa mil'ul ardi, dan memenuhi seluruh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi segala sesuatu yang engkau kendaki dari sesuatu sesudah itu. Gitu. Jadi kesadaran untuk mengembalikan segala pujian kepada Allah itu semakin tinggi. Ya, tidak merasa aku yang paling cantik, aku yang paling kaya, aku yang ini, hilang, sirna segala keakuan-keakuan itu, kemudian mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini makna dari doa di dalam iktidal. Wa in kunta, dan jika kamu ada fi faridotis subhi, pada sholat fardunya subuh, fakro, maka bacalah al kunuta, doa kunut. Ini berarti Imam Ghazali ini ya, kalau buat guyonan Imam Ghazali ini berarti NO ini. Sebab apa ya? Sebab ya ketika sholat subuh ya dianjurkan untuk membaca doa kunut. Artinya bukan berarti Imam Ghazali NO, orang NO dalam ibadah mengikuti ijtihadnya Imam Ghazali, yaitu yang menjadikan kunut itu sunnah ketika dibaca pada saat sholat subuh. Tapi kalau untuk guyonan ya Imam Ghazali saja NO gitu. Karena kunut itu sudah identik ciri-ciri khas NO. Nah, tapi dalam sejarahnya kan ya duluan Imam Ghazali gitu. Ya, ini hanya sekedar guyon. Ya artinya ibadah kita bagi orang NU itu punya landasan kuat bahwa ya Imam Ghazali ya di dalam sholat subuhnya pun menganjurkan untuk ya membaca doa kunut. Fakro al kunuta, kunut fi raqatis saniyati, pada rakaat yang kedua itu. Fi iktidalika, dalam iktidalmu, minar ruku'i, dari ruku' itu. Masjud, kemudian sujud, mukabiran dengan membaca takbir, ghaira rafi'il yadaini, dengan tanpa mengangkat tangan. Nah, setelah selesai tadi misalkan baca kunut atau iktidal, itu disunahkan takbir juga, takbir intikal, takbir sunnah, tapi tidak dengan mengangkat tangan. Itu ketika takbir hendak ruku. Ya, ini menurut ghairu rafi'il yadaini. Wadhu awalan alal ardi rokbataika summa yadaika summa jabhataka wa huwa alam bisawab. Ya, sampai sini dulu. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan membahas mulai gerakan sujud itu. Ya, mudah-mudahan dari pengajian pagi ini dapat memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat meningkatkan kualitas sholat kita untuk bisa meraih sholat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Wawul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.